bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Di pagi hari ini, di hari yang baru, kami beroleh kesehatan sukacita. Kami boleh bangun dari tidur kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Lewat renungan kami pagi ini, kami memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang membimbing hati kami, supaya kami Tuhan boleh memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, menyertai kami dalam melakukan setiap kegiatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amanginang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan lewat renungan kita pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Aihodo pakirimoku ale Tuhan Jehovah, nalom nirohaku sian si etehoku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan pengharapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu setiap orang atau setiap manusia memiliki pengharapan dalam kehidupannya. Namun yang perlu kita evaluasi dalam diri kita adalah kepada siapakah kita menggantungkan pengharapan dalam kehidupan kita? Kepada manusiakah? Ataukah kepada Tuhan Yesus Kristus saja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apabila kita membaca nats tersebut, di sana diungkapkan bahwa pemazmur Daud telah menaruh pengharapannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud menulis mazmur ini, ia tidak sedang dalam keadaan nyaman. Ia sudah lanjut usia dan banyak lawan mengelilinginya. Akan tetapi hal itu tidak membuat Daud menjadi pesimis, menjadi takut, atau bahkan menjadi putus asa. Tetapi justru Daud begitu percaya akan pertolongan Tuhan dan dia hanya berharap kepada kuasa Tuhan. Mengapa demikian? Tentu karena Daud mengingat bagaimana Tuhan setia sejak masa mudanya. Tuhan setia melindunginya, menolongnya, dan menyelamatkannya sampai pada masa tuanya. Pengalaman Daud bersama Tuhan inilah yang membuat Daud memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan tetap menolong, menyertainya sampai selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengalaman pemazmur Daud ini menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita diingatkan supaya kita membangun kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan sejak muda, agar saat badai datang kita tidak mudah goyah. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai harapan utama,
kita tidak akan mudah dikalahkan oleh kesulitan apapun. Karena pengharapan kepada Tuhan bukanlah angan-angan kosong, tapi berdiri di atas kesetiaannya yang nyata. Maka dari itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada manusia, kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia itu terbatas dan akan membuat kita kecewa. Oleh karena itulah mari kita teladani sikap Daud yang hanya bergantung dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bila kita menaruh harap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakannya. Karena Dia tidak akan pernah berubah. Bahkan kalau kita pernah membaca nats firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Yang artinya Tuhan tetap setia menyertai dan menolong kita. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Maka dari itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggantungkan iman pengharapan kita di setiap proses perjalanan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.